Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلم كتاب وفاتحة saya berlakus seperti اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما.
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلكم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ومن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian mereka kafir. Ditulis oleh Ibnu Taimiyah bahwa boleh memilih pemimpin kafir asal dia bisa adil. Konteksnya beda Pak. Itu kalau nggak ada orang Islam yang pintar, nggak ada orang Islam yang pintar. Udah sampai tidak ada seorang Islam yang pintar. Goblok semua kan. Ya. Tahu konteksnya? Kalau di situ memang umat Islam tidak memungkinkan karena minoritas calon-calonnya orang Nasrani. Pilih yang paling adil di antara calon-calon itu. Boleh. Harus memilih suaranya orang Islam. Dilihat yang menguntungkan umat Islam mana, yang menegakkan keadilan mana. Itu boleh memilih. Konteks seperti itu. Orang Islam tidak ada yang nyalon karena minoritas. Ya harus pilih. Pilih yang bisa menegakkan keadilan, yang bisa menguntungkan bagi umat Islam. Tapi ini digediah ulah. Dianggap itu juga bisa berlaku di negeri yang mayoritas Muslim, seakan-akan tidak ada orang Muslim yang pintar. Ya. Lalu pendapat itu digaung-gaungkan. Sehingga sampai ibu-ibu nangis, bulu-bulu gara-gara kalah. Kan lucu gitu. Kasihan. Saya bukan pendukung Anies, tapi saya tidak mendukung Ahok. Tidak ada hubungannya saya dengan sana, kan? Tidak ada hubungannya. Tapi ini mengingatkan supaya nanti ke depan di tempat kita kan ada juga seperti itu. Mudah-mudahan Muslim semua calonnya. Apa sih tujuan mereka mendukung-dukung orang-orang kafir? Ayat teruna indahumul izzah. Apakah mereka hendak mengambil kekuatan? Apakah hendak mengambil kekuatan dari orang-orang kafir? Nanti dia dilindungi orang kafir kalau menang. Nanti dia mendapatkan bagian dari perjuangan orang kafir. Saya yakin itu tujuannya, karena Al-Quran sudah mengatakan itu. Dia orang-orang yang nangis-nangis itu dibayar, Pak. Jadi itu ya doanya. Apakah mereka hendak mengambil kekuatan dari orang kafir? Hanya menunjukkan aja sudah dibayar. Loh, saya ini
biar sampai kalah tetap dukung loh. Kan gitu ya. Saya tunggu, kalau perlu saya tidur di penjara, itu masih ada sebenarnya. Masih ada. Upaya. Nah, apakah tidak mengambil kekuatan dari mereka? Maka diingatkan oleh Allah, fa'innal izzata billahi jami'an. Maka sesungguhnya kekuatan itu semua milik Allah. Walaupun kamu dukung mati-matian, kalau Allah menghendaki kalah. Kalau Allah menghendaki menang. Ini kan kekhawatiran kita luar biasa itu. Ya kan? Sampai yang pendukung sana menjelekkan sini, pendukung sini menjelekkan sana. Padahal pendukung-pendukungnya itu sama-sama sembahyang. Ada juga pendukungnya sama-sama nggak sembahyang, yang sini nggak sembahyang juga, yang sana nggak sembahyang berkelahi. Dan semua itu kekuatan adalah kekuatan Allah. Kalau Allah mau memenangkan, gampang Pak. Hanya syaratnya memang harus kita tunjukkan keseriusan kita kepada Allah. Baru Allah mau menolong kita. Waqad nazzala alaikum fil kitab. Sungguh telah kami turunkan kepada kamu fil kitab di dalam Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi, apabila kalian mendengar ayat-ayat Allah yukfaru biha, diingkari ayat-ayat Allah itu, wa yustahza'u biha, dan diolok-olok ayat-ayat Allah itu, diingkari, diolok-olok ayat Allah itu, fala ta'udhu ma'ahum, maka kamu jangan duduk beserta mereka. Kalau ayat Allah itu bikin olok-olokan, jangan duduk beserta mereka. Orang-orang kafir Mekah itu kan sering ngolok-ngolok Quran dibilang sihir, Quran dibilang sahur, Quran dibilang itu buatan Muhammad, diolok-olok mereka. Itu dulu. Sekarang pun banyak yang ngolok-ngolok Al-Quran. Ya, kan? Kalau sudah bicara sholat, sholat dibunuh orang Arab, itu ngolok-ngolok. Sholat dibunuh orang Arab. Puasa, puasa. Cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ini orang sedih-sedih. Kalau sedang ngolok-ngolok ayat Allah, semua itu kan ada ayat-ayatnya. Kalau sedang ngolok-ngolok ayat-ayat Allah, fala ta'udhu ma'ahum, sudah, jangan biarkan. Jangan duduk bersama mereka, orang-orang yang ngolok-ngolok agama. Apalagi dengan program marah-marah, cerita puasa, cerita tasawuf, tinggi ceritanya, tapi siang-siang makan di warung, wah malah itu. Saya tidak sholat, itu belum sholat. Karena apa? Sudah tajam, belum aku sudah tajam, sudah sampai, sudah meninggalin taulah itu, sudah menyatunya dirinya kepada Allah, sehingga tidak perlu sholat, tidak perlu puasa. Kalau sudah itu jauh, jangan duduk beserta mereka. Tidak waras itu. Itu mulai tidak waras itu. Dan bisa mereka banyak aliran-aliran seperti itu. Hatta yahudu fi hadithin ghairi. Sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Mau tinggalkan. Kalau masih ngomong itu tidak usah ditenangi. Hindari. Ya. Kalau kamu tidak menghindari mereka, innakum idza muslimin, maka kamu termasuk golongan. Ayat Quran diolok-olok, kok ditemani? Golongan mereka. Menurut Quran ini, bukan menurut saya. Sudah tahu ngolok-ngolok Al-Quran, malah ditemani. Sudah tahu menghina Al-Quran, kok malah ditutup. Kalau begitu, kenapa? Innakum idza muslimin. Kalau begitu, kamu juga termasuk golongan. Kasihan juga Pak. Yang mendukung gagal itu kasihan juga Pak. Ada yang nangis, ada yang sudah ceramahnya tidak laku, ya, macam-macam sudah. Perlu dikasihani. Kemudian taubat. Inna Allah jami'ul munafiqina.
Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik wal kafirina dan orang-orang kafir di jahannam jami'an, di dalam neraka jahannam semuanya. Kalau sampai mati dia munafik, sampai mati dia kafir, jelas-jelas masuk neraka jahannam. Yang tobat, insya Allah Allah menerima tobat. Kapan diterima? Kapan kesempatan tobatnya? Tentunya kita umat Nabi Muhammad. Kalau umatnya Nabi Musa, tobatnya harus membunuh diri. Ya. Kalau umatnya Nabi Musa mau tobat, bunuh dirinya, dibunuh dirinya. Kalau umat Nabi Muhammad ini sampai nafas, sampai tenggorokan, kalau mau tobat, diampun. Malam diwarhid, sampai nafasnya begini, selama masih mau tobat, insya Allah diampuni. Makanya banyak yang tobat, nggak tobat. Tobat cuma. Ya, karena kesempatannya panjang, tobat cuma. Akhirnya STRD, dia sholat terus, maksiat jalan, STRD. Sholat iya, tapi maksiat. Alladzina yatarabbasuna bikum. Alladzina, yaitu orang-orang yatarabbasuna bikum. Orang-orang yang menunggu-nunggu keadaan kalian. Fa'in kana lakum fathun min Allah, maka jikalau kamu itu memperoleh kemenangan dari Allah, qalu, mereka berkata, alam nakum ma'akum. Alam nakum ma'akum. Bukankah kami membantu kalian? Bukankah kami beserta kalian? Kalau ada pembagian ghanimah, dia tidak ikut perang, sembunyi, tapi pada saat pembagian ghanimah keluar duluan, seakan-akan dia pahlawannya. Ini orang munafik. Sebenarnya pada saat perang sembunyi, temannya terbunuh dia sembunyi. Jadi mikir-mikir kok kerjaannya menjaga jarak selamat, jarak selamat. Tapi kalau nanti menang, dia kayak pahlawan. Ya, aku mengayunkan terjang, betapa sudah terhapus dengan orang. Terjang itu sampai hilang, mama tak tahu. Maka ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan? Kamu itu sembunyi, tidak ikut perang. Kamu bilang kamu motong leher orang, kamu bilang kamu nusuk orang. Lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak melakukan? Kamu remahkan indallah taquluna ma la taf'alun. Besar berkata Allah terhadap orang yang mengatakan sesuatu padahal dia tidak melakukan. Itu kan seakan-akan dia ikut keras. Padahal ujung-ujungnya ingin dapat ghanimah, harta rampasan orang. Wa in kana lil kafirina nasibun, kalau orang-orang kafir itu yang memperoleh kemenangan, mereka mengatakan, alam nastahwid alaikum, bukankah kami juga ikut memenangkan kalian? Wa namnakum minal mu'minin, dan kami yang menahan-nahan orang mukmin. Kalau orang kafir menang, dia yang minta bagian dari rampasan orang kafir. Kami ini ikut membantu kalian. Kami ini menahan-nahan orang mukmin. Kami laporkan bahwa mukmin itu begini-begini, senjatanya segini. Mana bagian kami? Jadi orang munafik itu kadang-kadang ujung-ujungnya kekuasaan, ujung-ujungnya duit. Kalau sudah ujung-ujungnya duit, waduh, dia hanya mengenal tambah-tambahan dan kali-kalian, tidak mengenal bagi-bagian. Pokoknya, kurang ini. Padahal duit, harta, itu tidak akan pernah memberikan kepuasan apa-apa. Karena anak Adam ini kalau dikasih harta emas segunung, minta dia gunung. Makin tinggi ekonominya, makin merasa kurang. Makin banyak duitnya, makin merasa kurang. Padahal manusia dibodohi oleh kebutuhan. Bukan kebutuhan, malah dibodohi oleh keinginan. Ya, kan? Kalau dia belanjanya pas-pasan, tidak macam-macam pikirannya. Dari rumah mikir beli tempe, tahu, sama kacang, nanti bikin nasi kecil, selesai sudah. Naik sedikit, ikan bawal,
Naik lagi daging, mau bikin soto atau mau bikin bulu kambing, naik lagi terus keinginannya. Akhirnya apa? Semua dibeli. Kalau perlu satu pasar dibeli semua, itulah keinginan. Diiringi oleh keinginan nafsu. Tapi kalau orang yang bersyukur, orang yang qanaah, maka dia syukuri apa yang ada di tangannya. Dia manfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu lebih nikmat. Kenikmatan makan itu bukan pada kemewahan hidangan. Kenikmatan makan itu bukan pada mahalnya yang dimakan. Tetapi kenikmatan makan itu pada kesehatan dan afiat. Kadang orang miskin lebih nikmat makannya dibanding orang kaya. Nggak tahu masuk akal apa enggak ya. Kadang orang miskin lebih menikmati makanan dibandingkan orang kaya. Orang miskin sambal orek, kalau perlu sambal timun diterancam atau diterancam. Dikasih terasi sama kelapa muda, dimasukkan situ timunnya, tempe, nggak ada minyak, ya dikukus, dipotong begitu, masya Allah, makannya nggak pakai baju lagi sudah. Terus makan tuh, ngolos keringatan, masya Allah enaknya. Sampai cobeknya itu bersih, nggak ada lembutnya lagi. Habis itu keringatan, sudah begitu meridak, alhamdulillah. Minumnya juga air, kopi aja, blok-blok. Sementara yang makanannya mewah, ada ikan bakar, ada sate, ada gulai. Begitu mau makan, telepon bunyi. Tak masak, ini keadaan dolar turun yang dapat agaknya ini perlu bisa. Ini sudah enak. Baru mau makan sudah gangguan telepon. Baru mau makan sudah pikiran terganggu. Makanya kenikmatan makanan bukan pada mewahnya makanan, bukan pada mahalnya makanan, tetapi pada kesehatan dan afiat. Kesehatan itu lahirnya sehat, lahirnya jasadnya sehat. Afiat itu adalah ketenangan hati, ketenangan batin. Apa gunanya sampai diladeni istri makanan enak-enak, tapi ngomelnya nggak selesai itu. Makan situ, tidak makan aja, besok ngomel. Enak lah makan. Tapi kalau makanannya cuma tempe digoreng, mungkin telur dikeplok, istri mendampingi di samping. Diajak yang kurang diambilkan, ayo mas makan bisa, enak, ingin ada ini. Nanti saya sempat masak banget. Untuk apa tuh? Enak gitu. Itu keringatan, dilap. Ambil tisu kasihan. Suami itu. Panas masih. Masya Allah. Sampai kepiringan. Nah, itu sudah tua dari kecil itu. Tambah. Itu hanya bisa dilakukan pengantin-pengantin baru. Makanya kalau kepingin, ya. Nah, sampai lo ngomong dari yang baru ya, bukan saya loh. Oleh itu ya, kalau makan itu di sini nah, apa peringatan bilang itu ambil itu malah bilang sendiri. Ya, nasib sampai enggak. Enggak itu intermisi itu. Kalau sampai marah-marah dia ingat tapi enak itu kan ngomongnya pikiran. Nah, apa dia itu kalau marah sama istrinya, nah istri sampean itu yang mencucikan pakaian sampean, yang memasakkan sampean, yang menyusui anak-anak sampean walaupun kadang-kadang itu nggak boleh. Dan dulu nanti itu sampean yang bikin jelek. Ya, diingati. Insya Allah kalau selalu diingati tidak marah sama istri. Insya Allah. Mestinya sampai ini sudah 50 tahun ke atas, makin mesra rumah tangga. Ngapain sih betul-betul? Ngapain sih tengah-tengah? Dosa tengah. Ya. Biasanya waktu tua itu kan makin kebaikannya. Sepakat. Kayak ada apa nenek-nenek sama tai-tai. Itu namanya selalu memakai berat kedua. Baiknya itu karena diabetes, makanya ada
begitu pulang dari masjid nyari sandalnya, nyatet tali. Maka ada juga orang tua ini sudah tahu keluar, belum naik lagi. Dari apa tali? Ini sandal ke sini, sudah tali. Tidak apa-apa, sandal nenek aja dipakai. Setianya nenek digandeng, kaitnya meremes-remes tangan nenek, terpaksa, ya nenek, ini tangan yang merawat anakku, ini tangan yang menyayangi aku, ini tangan yang memasakkan aku, diremet-remet tangan nenek ini. Kalau ngeremet-ngeremetnya bukan karena mesra loh Pak. Beda kalau pengantin baru kan karena mesra, kalau ini karena perjalanannya itu dievaluasi seperti yang kayak uang maksudnya kaitnya sholat Jumat gak ulang-ulang, kaitnya menjadi atau berita ini kait meninggal dalam keadaan sujud kita begitu meninggal malamnya dimimpi pas malam nisfu Sya'ban ngarang dimimpi bilang mengenai ketemu neneknya ditanya apa kait kepergian di surganya. Alhamdulillah semua di surga itu lengkap, cuma ada yang satu yang kurang. Kayaknya walaupun aku masuk surga tanpa nenek, aku tidak bisa tenang. Oh kan nenek menyusul ke surga. Nggak tahunya paginya nggak ada suara, rupanya nenek meninggal, menyusul ke surga. Ya kan? Masya Allah Pak, alangkah indahnya kalau rumah tangga sampai kayak begitu. Saya contohkan aja, hayalkan seperti itu. Sampai mau apa lagi? Mau ngurusi dunia sudah puas lah sana. Dulu makan sate sudah puas, sampai sekarang nggak bisa lagi makan sate karena duitnya habis. Ya kan? Mau apa sampai? Mau apa lagi? Selain cita-cita, husnul khotimah, ya kan? Penghabisan yang baik itu aja lagi yang sampai harapkan. Udah kurangi nafsu sampai terhadap dunia, kurangi nafsu sampai. Saya melihat masih banyak orang-orang tua yang nafsu serakahnya terhadap dunia masih, padahal umurnya sudah tidak panjang lagi. Saya nggak nakut-nakut dulu. Biasanya kalau saya ngomong begini, nggak lama menyusul kemana? Tidak nakut-nakut karena kita akan berangkat. Iya, kita semua ini akan berangkat. Tapi bagaimana berangkat dijemput dengan pesawat Arabian Airlines, ya, tidak pesawat yang mogok-mogok, sehingga aman, jalan ke kuburan aman, dibangkitkan aman, menyeberang sirat aman. Itulah sebenarnya tujuan sampai duduk di sini menuntut ilmu. Itu kepingin husnul khotimah pada akhirnya. Ya kan? Kalau kau pengen jadi kiai belajar tafsir terlambat kita sampean, iya kan? Kayaknya alimnya tidak penting. Yang penting niat sampai ke sini menuntut ilmu karena Allah. Allah kasih alim, iya kan? Tidak perlu sampai tidak juga mau jadi khotib kan, tidak juga mau jadi penceramah kan. Tujuannya itu yang kita kerja. Nanti yang kaitnya masuk surga, neneknya masuk surga, enak sudah, dua-duanya enak. Itu. Makanya sudah sama itu, kalau yang pelit jangan lagi pelit. Ya. Untuk apa sih harta banyak-banyak? Dan harta itu tidak dibawa mati. Usahakan setiap hari itu sedekah. Saya ini ngomong, dosa saya kalau saya tidak sedekah. Saya tiap hari sedekah. Minimal saya nyanyi anak saya itu sedekah. Minimal, saya bilang minimal. Anak saya minta sami, saya kasih sedekah. Istri minta duit, saya kasih. Itu sedekah kan ya? Sedekah itu jangan mendahulukan orang yang jauh. Ya kan? Anakmu, istrimu, saya tidak mau nyebut gurumu nanti dikira sedekah sama saya. Padahal itu ya alhamdulillah sedekah semua dengan saya. Tapi dengan senyum aja sedekah. Karena kamu sedekah. Senyum itu sedekah. Minimal sampai senyum. Kalau saya merengut tidak sedekah. Saya itu selalu berpikir bagaimana membuat sampai tersenyum di majelis taklim.
Sehingga seluruh persoalan rumah tangga sampai terhapus minimal 1 jam di majelis taklim sampai keren sampai gila. Makanya saya berusaha membuat sampai tersenyum. Walaupun saya sendiri kadang-kadang susah untuk tersenyum melihat sampai. Jadi itu. Pikirkan yang saya katakan. Bagaimana bisa jadi seperti nenek dan kait yang saya ceritakan. Boleh neneknya duluan ya nggak apa-apa, kaitnya menyusul. Ini kan contoh aja kan, kaitnya yang duluan. Tapi sekarang memang kait yang harus duluan. Kebanyakan. Nggak apa-apa. Kait atau nenek sama saja. Pada akhirnya kita juga akan seperti itu. Wallahu yahkumu bainakum, maka Allah akan menghukumi di antara kalian yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wala yaj'alallahu lil kafirina, dan sekali-kali Allah tidak akan menjadikan untuk orang-orang kafir itu alal mukminina terhadap orang-orang mukmin sabila, jalan untuk membinasakan. Sekali-kali Allah tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk membinasakan orang mukmin. Buktinya kok banyak orang-orang mukmin kalah. Itu karena orang mukminnya tidak sungguh-sungguh. Itu karena orang mukminnya tidak mukmin sejati. Syaratnya kalau mau kuat, syaratnya kalau mau tidak digoyahkan oleh orang kafir, harus disiplin. Menjadi mukmin yang disiplin, menjadi mukmin yang selalu sabar. Sabiru, warobitu, sabar dan mempersiapkan diri. Tidak lengah. Sejarah telah membuktikan ketika Rasulullah berperang, hanya 2 saja yang dirasa mengalami kekalahan. Itu pun tidak kekalahan fatal. Yang pertama adalah perang Uhud. Di perang Uhud itu hampir kalah. Sampai 70 orang meninggal. Kenapa kalah? Awalnya menang. Dipesankan oleh Rasulullah yang di Uhud, pasukan pemanah, jangan turun. Kalau nggak ada perintah turun, jangan turun. Ternyata setelah memanai musuh, kalah, kocar kacir, bahkan Khalid bin Walid yang pada saat itu membawa pasukan kuda, bingung, maju tengah, mundur tengah. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam pada saat perang Uhud. Hampir kalah, maka ghanimah atau rampasan perang berceceran. Yang pasukan di bawah ngambil atau rampasan perang, yang di celah-celah Bukit Uhud, wah nanti tidak kebagian kita. Turun melanggar perintah Nabi. Khalid bin Walid memang cerdas. Dia mengambil alih dengan pasukan kudanya di bukit-bukit Uhud, gantian dipanai pasukan Rasulullah. Sampai Rasulullah itu sendiri kena senjata divisir beliau sampai patah. Kenapa? Karena tidak disiplin. Tidak disiplin benar. Jadi kalau disiplin tidak ada jalan bagi orang kafir untuk mengalahkan. Sabiru warobitu, sabar itu bukan, sabar itu ya mempersiapkan diri, berjaga-jaga, warobitu. Yang kedua adalah perang Hunain. Kenapa perang Hunain hampir kalah? Pada saat itu pasukan mukmin banyak, karena barusan terbukanya kota Mekah. Berbondong-bondong orang masuk Islam, maka banyak yang daftar untuk menjadi tentara Rasulullah melawan sisa-sisa orang-orang kafir yang selalu mengganggu Rasulullah. Sisanya itu yang lari bergabung, sehingga ini pasukan gabungan, tapi pasukan Rasulullah amat sangat banyak, 5 kali lipat dibandingkan pasukan musuh. Lalu ada kebanggaan kita menang, kita menang, kita banyak, ulang aja kita pasti dapat harta rampasan banyak. Ngomongnya itu tidak lagi jihad fisabilillah, tapi ada lagi budak perempuan bisa dijadikan tambahan bini, kan gitu, macam-macam. Akhirnya apa yang terjadi? Begitu perang, orang yang tidak pengalaman ini berhambur, larian. Coba. Kenapa? Karena tidak disiplin. Tujuan perangnya sudah bukan nilai ta'ala, tapi ghanimah, untuk harta rampasan
perang, maka kotor kafir. Jadi itu aja yang perangnya Rasulullah mengalami kekalahan, tapi tidak bilang fatal. Akhirnya Rasulullah sendiri turun tangan dengan meminjamkan tangannya, dengan meminjamkan tombaknya, dengan meminjamkan senjatanya, dan mengamuk di situ sahabat-sahabat Rasulullah. Walaupun tidak sedikit, tapi bisa mengatasi. Tidak boleh bangga-banggaan, tapi betul-betul dipersiapkan perang dengan disiplin karena Allah. Demikian juga umat Islam selanjutnya. Kalau umat Islam itu tengkar terus, bergerak terus sesama muslimnya, apalagi tidak jelas. Orang Islam ini kalau kumpul sama Islamnya tengkar, tapi kalau kumpul sama orang non-muslim malah akor, lucu orang Islam. Kalau begini terus, maka khawatir ada jalan untuk mengalahkan umat Islam. Sekali lagi, kalau disiplin, mukminnya mukmin sejati, insya Allah Islam ini selalu tinggi, berada di atas, tidak mudah untuk dimusnahkan orang lain, dan tidak ada jalan untuk memusnahkan umat Islam yang disiplin. Barangkali ini yang bisa disampaikan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan ayat-ayat berikut. Ada pertanyaan tak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita taklim yang berbahagia. Pertama, kami ingin misalnya sebagaimana yang Bapak jelaskan tadi, sebagai contoh misalnya warung bisa dibilang makan. Nah ini apakah mutlak tidak boleh berjualan atau mungkin masih ada waktu? Karena alasan yang penjual tadi, saya bukan konsumennya orang Islam aja gitu, yang agama lain juga beli makanan di sini. Bahkan tendanya di luar tulisannya selamat menjalankan ibadah puasa, itu di dalam makan gitu. Tapi punya gitu. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita dengar selama ini bahwa yang murtad itu yang bisa masuk Kristen gitu ya. Kalau agama lain misalnya Buddha, Hindu itu apa termasuk murtad sebutannya gitu ya. Nah itu juga banyak yang bertanya-tanya gitu. Kalau Islam kemasarannya ini murtad, tapi kalau Hindu atau Buddha itu apa sebutannya gitu. Kemudian kalau kita mendukung salah satu pasangan kepala daerah, salah satunya non-muslim, nah apakah itu termasuk juga hampir murtad gitu ya? Nah, kemudian tidak ada lagi pilihan lain. Satu-satunya wakil itu kalau agama itu ya itu juga. Kemudian yang terakhir berkembang ini lembaga RSN ya istilahnya, yang akan dibubarkan itu. Mohon maaf sebelumnya HPI itu. Nah ini sebenarnya kami juga bertanya-tanya, katanya menentang Pancasila. Nah, padahal dalam Pancasila itu sendiri ajaran Islam mulai dari ketuhanan yang maha esa, persatuan dan seterusnya itu notat di situ dalam Al-Quran dan Hadis. Itu mengapa dia disebut sebagai penentang Pancasila. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan 4 Pak ya, ada 4 Pak ya. Yang saya nggak lupa, hanya aja. Warung bulan Ramadan itu nanti urusannya pemerintah Pak. Kita ini kan di bawah pemerintahan. Itu biasanya pemerintahan itu mengeluarkan surat himbauan. Biasanya himbauan. Nanti ada kalau tugas mau ditutup atau nggak ditutup, itu sebenarnya di dalam pemerintahan itu tugasnya Satpol PP. Kalau memang melanggar ya ditutup. Ya. Itu pertama jawaban saya. Kemudian jangan juga lah kita keterlaluan, maruf langsung disita
Walaupun puasa-puasa, orang puasa kan tidak boleh dia menyakiti orang lain. Dia diperingatkan dulu. Diperingatkan dulu baik-baik. Kalau urusan nangkap itu bukan urusan kita. Memang kita menginginkan kalau Ramadan itu janganlah berjualan yang nampak di pinggir jalan, apalagi nasi kuning pagi-pagi di pinggir jalan, itu kurang nyaman. Artinya tidak menghormati orang yang berpuasa. Tapi apakah semua ditutup? Ini juga kurang bijaksana orang Islam. Semuanya ditutup. Padahal mungkin warungnya berizin, warungnya juga nggak terbuka secara umum. Ya. Di situ juga menunya mungkin bukan menu orang Islam, menyediakan menu mungkin untuk orang non Muslim dan lain sebagainya. Ini nggak adil juga kalau kita langsung tutup semuanya. Kayaknya egois betul orang Islam. Ya kan? Saya kurang setuju juga kalau tutup semuanya. Mohon maaf sekali lagi kita tidak hidup di negara Islam. Kalau di negara Islam tidak apa-apa. Kalau di sana mungkin tidak boleh orang jualan. Jadi hal-hal semacam itu serahkan saja, percayakan saja kepada Satpol PP. Ya, Satpol PP. Pemerintah pasti juga akan membuat edaran karena mungkin beliau juga pengalaman biasanya itu dikeluarkan edaran. Saya kira itu sudah mewakili umat Islam. Ini kalau masalah warung. Jadi nggak usah bikin reaksi yang berlebihan. Nggak bagus juga. Puasa kok nyakiti orang. Misalnya yang jualan itu ganda. Nggak ada lakinya. Ini ganda pasti nggak ada lakinya. Ganda. Terus punya anak yatim. Ya kan? Dan dia mengharapkan dari penghasilan itu. Terus dia ambil, direbut, nasi kuningnya ditumpah dan lain sebagainya. Aduh, ya apa jiwa-jiwa orang yang berpuasa ini kok jadi kasar? Maka serahkan saja sudah kepada yang berhak gimana itu. Yang kedua, itu yang keempat Pak. Yang keempat itu, yang kedua tadi apa? Itu yang ketiga. Yang kedua tadi apa? Dan tanya lupa. Murtad. Iya Pak, yang namanya murtad itu keluar dari Islam. Mau ikut agama apa aja murtad. Mau Buddha, mau Hindu itu. Yang ketiga dukungan. Yang satu Muslim, wakilnya Nasrani. Tidak ada calon lain Pak. Satu ada calonnya. Ya pasti jatuh Pak. Iya. Nah, yang satunya Muslim. Dua-duanya Muslim. Wakil Kristen, tapi kepala daerahnya Muslim. Ya harus dipilih dari itu berarti. Ya harus dipilih memang. Tapi pilihlah yang Islamnya kuat, yang Muslimnya kuat. Apa jadi bisa mempengaruhi wakilnya, ya kan? Karena biasanya yang nomor satu ini lebih berkuasa daripada yang nomor. Yang terakhir, tingkat tanaman industri HTI. Pemerintah itu Pak, tidak sewenang-wenang. Saya tahu ada intelijen. Jadi intelijennya sudah bekerja, sudah dipantau. Biasanya Pak ya, sudah dipantau, sudah lama dipantau. Gerakannya itu mungkin dari hasil pemantauan itu dianggap membahayakan negara. Kalau seperti itu, boleh pemerintah mengambil tindakan undang-undang darurat. Tapi kalau tidak seperti itu, pemerintah harus mengirimkan bukti-bukti bahwa HTI itu benar-benar menyimpang dari Pancasila, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Maka itu nanti harus dibuktikan dengan pengadilan. Ini ada dua jalan. Kalau pemerintah tiba-tiba menutup tanpa melalui proses pengadilan, itu berarti dianggap ada yang membahayakan dari HTI ini. Kenapa saya tidak mau menilai
ATI itu apa, karena saya tidak paham. ATI paham pun tidak akan saya sampaikan ke sampean. Belum jelas ya pemahaman saya tentang ATI. Jadi ada dua. Kalau dulu kan sudah banyak yang bikin misalnya gerakan-gerakan Sentara, Kahar, Muzakar, itu kan diberangus karena ingin mendirikan negara Islam di Indonesia. Saya senang-senang saja kalau negara ini dibikin negara Islam. Tapi kan kita harus rasional. Pancasila itu hasil rumusan dari ulama-ulama kita, hanya satu yang marimus itu yang muslim. Dulu kan kewajiban di Piagam Jakarta, kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu karena dianggap ini membahayakan Indonesia Timur dan tidak bersatu lagi. Bukan Allah loh Pak ulama itu. Ya apa? Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu landasannya kuat. Dulu Masakot Pak, ya, Masakot dijemput muncullah Pancasila itu. Jadi Pancasila itu rumusan ambil pada kita, ulama-ulama kita terlibat di situ, negarawan kita terlibat begitu, sehingga ini menurut saya sudah bagus, sudah bagus. Karena nanti jadi repot kalau ini diacak-acak lagi, yang melirik kita itu banyak, China juga melirik, Amerika juga melirik. Kalau ini kacau, ya masuk. Ya sudah, kalau mau berorganisasi silahkan, yang cantik gak usah, ini payungnya ini biarkan saja. Tapi bagaimana undang-undangnya dirubah, tidak harus ini ayat-ayat Al-Quran, tetapi disirami, didasari oleh ayat-ayat Al-Quran, dibunyikan bahasa Indonesia, tapi diambilkan dari intisari Al-Quran, sehingga keinginan kita Al-Quran tegak walaupun tidak bahasa Arab. Itu kalau saya ya. Hati ini kan tidak mau bergabung, dengan itu tidak mau bergabung, tidak mau jadi DPR. Saya kira kalau mau merubah undang-undang negara, aturan negara, masuk kalian di DPR, pengaruhi di DPR, karena dia badan legislatif, dialah yang menciptakan aturan. Ambil Quran, masukkan di dalam aturan-aturan itu. Negaranya Pancasila, tapi ruhnya ruh Quran. Ini pemikiran saya, itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Kenyataannya, kalau belum jadi di DPR, pokoknya nanti minuman keras ditutup. Apa namanya, yang buka-bukaan itu, yang serba terbuka di atas. Bukan. Apa sih namanya yang aurat dibuka-buka ini? Pornografi susahnya. Pornografi dihapus. Itu kan janjinya DPR kalau mau jadi. Begitu jadi mana? Mengharamkan minuman keras saja sampai sekarang. Sudah 10 tahun pabriknya tidak ditutup. Padahal dulu BKS, PAN, ketiga, partai-partai Islam itu ngomongnya gitu. Sayangnya itu kalau sudah masuk ribut di situ ributnya itu bukan ribut apa beda pendapat, tapi beda pendapatan. Ini yang repot. Nah itu, maka biar aja negara ini Pancasila, tapi usahakan terusnya undang-undangnya ambilkan dari aturan. Tidak perlu dikatakan surah ini ayat ini, tapi sudah boblokkan dari ulama-ulama kita yang ada di DPR, masukkan aturan-aturan Quran. Ini kalau ide di otak saya. Kalau istilah ini kelihatannya nggak mau itu, pokoknya khilafah, ya kan? Jadi harus negara Islam, nah itu yang dianggap repot. Ya, mohon maaf kalau ada anggota uji tahrir, ya. Dia kepingin negara ini negara Islam, tapi menurut saya kayaknya kita mengulangi dari nol kalau mau menjadikan negara Islam. Kan biar aja negara ini Pancasila, tapi aturan-aturannya yang berjalan, aturan-aturan berjalan. Allah ma'afikulah aturan dari Al-Fatihah. Nanti tolong ini diumumkan, misalkan ada pengumuman nanti masyarakat media sesudah salat bisa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa manfa'na bima 'allamtana wa anfa'na wa zidna ilman nafi'an wa warzuqna fahma wa hab lana min ayyatina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa amalin
benar. Tahun Arab bin Arab Bilal dan Nasib Besaran Arab Nasib